dari Amos pasal yang kelima ayat 4 sampai 7, 11, 12, 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Tapi janganlah kamu mencari Bethel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti akan menjadi tawanan dan Bethel akan menjadi tempat yang sia-sia. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia melanda seperti api di atas kaum Yusuf dan api itu memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Bethel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mencampakkan kebenaran ke tanah. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, meskipun kamu telah mendirikan rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Meskipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu betapa banyaknya pelanggaranmu dan besarnya dosamu, hai kamu yang menindas orang benar dan yang menerima suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Sungguh pun kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan persembahanmu yang berupa korban sajian. Aku tidak akan berkenan. Dan korban keselamatan dari ternakmu yang tambun, aku tidak akan pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, sebab aku tidak mau mendengar lantunan gambusmu. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Selamat datang kepada setiap Anda, terima kasih Anda sudah bersama dengan kami beribadah kepada Tuhan di ICC Melbourne. Secara khusus kalau Anda baru pertama kali bergabung dengan kami, welcome, especially for those of you who are new with us. Kita ada di seri khotbah yang baru, Gospel Discipleship, melalui perspektif nabi-nabi kecil di dalam perjanjian lama, dan kita akan mulai dengan Amos hari ini. Saudara, kalau Anda punya smartphone, Anda tahu di dalam smartphone Anda itu banyak sekali powerful apps, ada aplikasi-aplikasi yang sangat luar biasa. Termasuk ChatGPT tentunya, khususnya kalau smartphone Anda itu AI enable. Tapi saudara, ada satu hal yang Anda pasti tahu, bahwa seberapa hebatnya smartphone Anda itu tetap perlu di recharge setiap hari atau 2 hari sekali. Atau kalau keren 7 hari sekali mungkin ya. Tapi tetap harus di recharge. Dan kalau Anda lupa melakukan itu, maka semua aplikasinya tidak akan berfungsi. Saudara, tahukah Anda bahwa itu gambaran hidup kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pelayan Tuhan. Di dalam pelayanan Kristiani, saudara, kita run banyak ministry apps. Kita melakukan banyak hal bagi Tuhan, ikut meeting, ikut kegiatan, ikut program ini, melayani ini dan itu. Tetapi kalau kita lupa untuk hidup bertaut dengan Tuhan, untuk di recharge secara spiritual dan melekat pada power source itu, yaitu Yesus sendiri, saudara, maka hidup kita itu seperti kipas angin. Anda tahu kalau kipas angin ya, waktu kecil saya suka bicara di depan kipas angin terus kayak robot gitu ya suaranya kan. Tapi kalau Anda bayangkan kipas angin yang masih berputar lalu Anda cabut kabelnya, saudara, apa yang terjadi? Oh, kipas anginnya tetap berputar, tapi akan tambah lama, tambah pelan. Itu gambaran hidup kita, saudara. Kalau Anda dan saya tidak hidup melekat bersama dengan Yesus, kita punya banyak aktivitas tapi tanpa intimacy. Tidak heran hidup kita terasa kosong dan palsu. Dan ini yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman Amos. Dan kita akan lihat, saudara, khotbah ini, being for Jesus itu lebih penting daripada doing for Jesus, melalui 3 poin, yaitu yang pertama, the diagnosis, yang kedua, the danger, dan yang ketiga, the detour. Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan. Diagnosis, danger, detour. Yang pertama, saudara, diagnosis. Mari kita lihat ayat 11. Allah berkata begini, kamu menginjak-injak orang lemah, mengambil pajak gandum daripadanya.
Karena hukum Musa bilang enggak perlu, saudara. Orang-orang yang tidak mampu untuk bayar pajak seperti itu. Kamu yang menindas orang benar, yang menerima suap, mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Saudara, ini sebuah diagnosis Allah terhadap bangsa Israel melalui Amos. Nah, saya ingin kasih tahu dulu siapa Amos. Saudara, Amos ini sebetulnya bukan seorang full time prophet gitu ya, bukan seorang, kalau hari ini kita sebut sebagai pendeta penuh waktu, bukan saudara. Dia ini seorang peternak, seorang petani dari Tekoa, seorang gembala. Hari ini mungkin kita sebut sebagai blue collar worker yang biasa. Dia bukan di full time ministry saudara, tapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Dan seringkali memang saudara, Tuhan itu pakai bukan orang-orang yang ada di dalam full time ministry untuk melayani orang lain, untuk menggenapkan keinginan Allah. Daniel di perjanjian lama, dia bukan pendeta. Dia itu apa? Seorang politikus. Tapi tidak seperti tikus-tikus politik, dia politikus yang setia dan punya integritas. Esther itu seorang peserta ratu kecantikan, saudara, yang Tuhan pakai untuk membawa keselamatan fisik kepada bangsa Israel. Saudara, di dalam sejarah gereja Tuhan ada orang-orang seperti C.S. Lewis, William Wilberforce, D.L. Moody, bahkan bukan full time minister yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, menegur, mengingatkan, menasihati orang-orang itu dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, pola ini muncul sejak dari Alkitab, di perjanjian baru sampai di dalam sejarah gereja, dan mungkin hari ini Anda juga dipanggil menjadi Amos. Bagi orang-orang di tempat kerja, di rumah, dimanapun Tuhan menempatkan Anda. Amos hidup di abad ke-8 sebelum Kristus, 8 BC, ya, 8th century BC, di zaman Raja Usia dan Yerobeam. Pada waktu Israel itu sedang di dalam puncak masa kejayaan, ketika Babilonia dan Syria itu mulai turun saudara kekuatan mereka, maka secara ekonomi Israel ini mulai menjadi kuat sebagai bangsa. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Israel fokus kepada doing for themselves daripada being with God. Dan kalau Anda lihat dalam kitab Amos, siapa di sini yang sudah pernah baca kitab Amos dari seluruhnya, ya, dari awal sampai habis? Kalau belum pernah, saudara, ya, Anda punya waktu 2 bulan, ini sudah November, untuk baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, gitu ya. Kalau nggak sempat, saudara, tahun depan usahakan Anda pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir. Nah, kitab Amos itu adalah kitab yang berbicara tentang penghakiman Allah dan keselamatan dari Allah kepada bangsa Israel yang lupa akan apa artinya mengikut Tuhan secara sungguh-sungguh, saudara. Di dalam pasal 3 ayat yang ke-15, dia bilang begini, Allah bilang, aku akan memukul rumah musim dingin bersama-sama dengan rumah musim panas, rumah-rumah gading akan lenyap dan rumah-rumah besar akan berakhir. Saudara tahu, waktu kita baca ini, kita jadi ngerti, ternyata orang Israel itu begitu sukses secara ekonomi, rumahnya jadi banyak. Orang yang punya winter house, summer house, itu pasti orang yang punya status sosial ekonominya menengah ke atas atau atas dan paling atas gitu ya. Jadi misalnya gini saudara, bulan Juni, Juli dingin di Melbourne, saya mau ke Lake Como, punya rumah di Lake Como karena summer di sana. Itu berarti kan sudah mapan banget saudara. Tapi Allah bilang, aku akan memukul your summer house, your winter house, dan your ivory houses. Itu yang Allah katakan. Di pasal 4 ayat yang pertama, dia ngomong khususnya kepada istri-istri orang Israel pada zaman itu. Dia bilang gini, dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang di gunung Samaria, yang menindas orang lemah, yang menggencet orang miskin, yang mengatakan kepada suaminya, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Jadi saudara, para perempuan istri-istri zaman itu, Amos bilang kepada mereka, lembu. Dan saya tidak merekomendasikan kepada suami-suami di sini untuk panggil istri Anda, hei lembu, gitu ya. Jangan saudara, Anda bisa tidur di sofa atau di kebun di belakang.
Tapi itu yang Amos katakan. Maksudnya apa, saudara? Beda memang arti kalau hari ini disebut seorang perempuan disebut lembu itu konotasinya beda dengan zaman dulu. Tapi yang dimaksud di sini adalah bahwa mereka ini para ladies, ya para istri-istri yang hanya mengejar kenikmatan, fashion, fine food, vacation dan seterusnya. Tapi tidak mempedulikan orang miskin dan orang yang membutuhkan di sekitar mereka. Mereka hanya busy doing, tapi lupa akan being with God. Karena mereka fokus kepada diri mereka sendiri, saudara. Itu sebabnya mereka disebut sebagai lembu basan. Tapi ini bukan hanya masalah egoisme, tetapi masalah keadilan. Saudara, kitab Amos adalah kitab tentang keadilan Allah. Konsep keadilan di Alkitab dengan keadilan hari ini kita itu beda, saudara. Ada bedanya. Ya, beda yang paling besar itu begini. Kata misfat atau keadilan yang dipakai di Perjanjian Lama selama sebanyak 200 kali itu selalu mengacu biasanya kepada 4 grup. Para janda, para yatim piatu, orang-orang asing, foreigners, ya pengungsi itu maksudnya, dan orang-orang miskin. Jadi mereka disebut oleh scholar itu sebagai the quartet of the vulnerable. Kuartet orang-orang yang rentan, saudara, rentan dimarginalkan, rentan dilupakan, diinjak-injak oleh para penguasa. Saya ulangi lagi, para janda, para yatim piatu, orang-orang asing, dan orang-orang miskin. Nah, Jonathan Leeman menulis tentang biblical justice itu bukan hanya masalah menghukum orang-orang yang bersalah, tapi juga mengangkat orang-orang yang dimarginalkan oleh sistem. Itu maksudnya. Jadi, yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah ketidakadilan. Pada waktu mereka fokus pada diri sendiri dan lupa akan orang lain, itu adalah ketidakadilan. Karena orang yang diberkati oleh Allah seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Itu konsep Kristiani, saudara. Kalau Anda tidak peduli dengan orang-orang miskin yang membutuhkan di sekitar Anda, bukan Anda egois saja, tapi Anda tidak adil. Jadi, Amos mendiagnosa penyakit hati orang Israel dan prognosisnya itu adalah kurang lebih seperti ini, saudara. Doing for God without being for God is meaningless. Anda hanya berbuat dan berbuat banyak bagi Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan, tidak beserta dengan Tuhan. Itu semua hanyalah percuma, tidak ada artinya. Karena itu berarti kita hanya mengejar berkat Tuhan, kesehatan, kenyamanan, keamanan. Kita hanya melakukan pelayanan bagi Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Karena hatinya itu ada kepada orang-orang yang lemah. Hatinya itu lekat kepada orang-orang yang diinjak-injak, tapi kita tidak peduli dengan mereka. Tidak heran, saudara, segala perilaku eksternal keagamaan kita itu menjadi kosong. Pertanyaannya bagi orang Israel dan bagi kita hari ini, apakah Anda berfokus kepada doing dan lupa akan being with God? Yesus sendiri berkata seperti ini. Secara keras dia menegur di dalam sebuah perumpamaan, pasal Matius 25, pasal 35 sampai 40, itu 37. Karena mulainya begini, saudara. Yesus bilang dengan perumpamaan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, memberi aku minum. Ketika aku asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kau melawat aku. Ketika aku di penjara, kau mengunjungi aku. Lalu, ayat 37, orang benar itu menjawab dia, Tuhan, kapan? Kapan bilakah kami melihat engkau lapar, memberi kau makan, haus, memberi kau minum, asing dan memberi kau tumpangan, telanjang dan memberi kau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Saudara lihat, Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang dimarginalkan oleh sistem. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Sampai apapun yang kita lakukan untuk mereka, kita sedang melakukannya untuk Yesus. Saudara, dia tidak sedang berkata bahwa melayani orang-orang yang membutuhkan itu adalah cara kita itu memperkenan Yesus. Cara kita itu diperkenan oleh Yesus. Bukan, saudara. Tapi dia mengatakan kalau engkau sudah mengalami kasih karunia Allah, tandanya adalah engkau akan melayani orang-orang yang membutuhkan. Sama seperti engkau melayani aku. Dan itu yang tidak dilakukan oleh orang Israel, dan itu yang seringkali saudara kita tidak lakukan. Kalau saya coba tarik aplikasinya bagi hidup kita hari ini. Saudara, kita diberkati Tuhan tapi kita lupa karena kita tidak berjalan seirama dengan Tuhan. Banyak dari orang Kristen hari ini yang hidup saudara untuk kekayaan, untuk uang. Mereka menipu pajak. Mereka hidup di dalam imoralitas seksual, tapi kemudian datang ke gereja hari Minggu, bahkan aktif di dalam pelayanan. Lalu mereka menyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu, dan seterusnya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Sudah tahu kata lagu itu dari Mazmur? Kita enggak punya pelataran gereja, saudara. Ada seorang komentator yang mengatakan lebih baik 1 hari di tempat parkir gereja daripada 1000 hari di hotel bintang 5. Benar? Benar, saudara? Anda merasa begitu? Lebih baik Tuhan 1 hari di tempat parkirnya gereja daripada 1000 hari di hotel bintang 5. Tuhan bilang gombal. Apa yang kau katakan di mulut bukan berasal dari hati. Karena apa? Karena tingkah laku kita di hari Senin sampai Sabtu tidak menunjukkan bahwa kita itu memahami hati Allah. Sebabnya A.W. Tozer menulis begini, saudara. Oh, orang Kristen itu gak pernah bohong dalam perkataan mereka. Orang Kristen cuma bohong waktu nyanyi di gereja. Itu dia tulis begitu. Ya itu tadi, kita nyanyinya kan sangat rohani, saudara. Lebih baik 1 hari di pelataran. Wah, Tuhan mungkin merasa bagus banget nyanyinya. Tetapi itu semua hanya di mulut bibir mereka. Saya ingin memberikan satu statistik yang mungkin akan gak enak didengar. Tapi saya memberikan ini karena saya sebagai pastor mengasihi Anda. Supaya Anda balik kepada Yesus, memiliki being with Him daripada doing for Him. Saudara, studi yang dilakukan di Amerika dan di Amerika dan di British, maksudnya di UK, itu menunjukkan ini, saudara. Ini baru 2024, jadi baru banget. Orang Kristen memberi secara rata-rata itu sekitar 3,2% dari penghasilan mereka pada gereja dan pada charitable causes. Untuk hal-hal menolong orang yang membutuhkan. 3,2% dari pendapatan mereka. Dan dari survei itu mereka menemukan semakin besar pendapatan mereka, semakin kecil persentase mereka memberikan perpuluhan dan persembahan kepada gereja dan kepada organisasi-organisasi nirlaba itu. Ini realitas, saudara, di gereja-gereja Tuhan. Bahkan survei itu melanjutkan, banyak orang Kristen yang tidak peduli dan tidak berkontribusi sama sekali. Lalu mereka nyanyi, lebih baik 1. Sudah di ICC kita melakukan presentasi financial tahun lalu, kalau Anda masih ingat. Dan kita menemukan 35% dari jemaat yang rutin datang belum berkontribusi pada pekerjaan Tuhan secara finansial. 35% belum, saudara. Yang mendukung, yang menopang pekerjaan Tuhan melalui ICC itu 65% dari jemaat, 35% belum.
Saya bukan Amos, tapi hari ini saudara, saya ingin memberikan diagnosa seperti Amos memberikannya kepada bangsa Israel. Apakah Anda fokus kepada doing and doing and doing for Jesus? Anda lupa being for Jesus. Karena yang menjadi tambatan hati Anda, yang menjadi berhala hati Anda, itu adalah sesuatu yang bukan Yesus. Yang kedua, saudara, kita melihat the danger. Bahaya dari fokus ke doing tapi bukan being. Lihat apa yang Allah katakan, saudara. Aku membenci. Ini kalimat yang sangat keras ya. Allah itu kan kasih, ya kan? Kita diberitahu begitu kan? Kita suka Yohanes 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini. Tapi ini sekarang ayat yang juga ada di Alkitab. Allah membenci. Loh, tunggu dulu, Allah mengasihi apa membenci? Oh saudara, dalam hal ini Allah membenci. Apa yang Dia benci? Kebaktian. Allah benci ibadah orang Israel. Mereka nyanyi dengan gambus dan kecapi. Oh betapa indahnya, betapa nyanyinya luar biasa saudara. Tapi Allah bilang, jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar lantunan gambusmu. Saudara, kalau Allah hadir hari ini, Anda bisa lihat Dia hadir. Apakah Dia akan mengatakan yang sama? Hey ICC Melbourne. Aku benci kebaktianmu yang jam 11 itu setiap minggu. Karena aku melihat begitu banyak orang yang menipu dengan nyanyian-nyanyian itu. Karena keluar cuma dari mulut bibir. Tapi hatimu jauh dari aku. Itu yang membuat Allah begitu marah saudara. Dia tidak hanya bilang aku tidak suka. Aku kurang sreg dengan nyanyian-nyanyianmu. Enggak, aku benci. Tapi itu yang dilakukan oleh orang Israel. Meskipun mereka tahu, saudara, mereka hidup jauh dari Tuhan. Kepada bangsa ini, melalui nabi yang lain, Nabi Yesaya, Allah juga bilang hal yang sama. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Di bibir kayaknya dekat, tapi di hati itu jauh. Saudara, Yesus juga bicara begitu keras, bahkan mungkin lebih keras daripada Amos kepada para pemimpin agama di zamannya. Ini ayat yang gampang dihafal referensinya. Matius 23 ayat 23. Ya. Jadi kalau Anda mau hafal ayat, jangan hanya hafal Yohanes 3:16, ini juga bisa dihafal saudara. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, ayo coba dihafal ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selisih, adas manis dan jintan, kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, kalau saya terjemahkan secara contemporary, kamu itu ngitung untuk Tuhan itu, ini garam, merica ya, dan seterusnya. Itu mau dikasih berapa buat Tuhan? Hasil palawija itu loh. Tetapi keadilan, belas kasih itu enggak ada. Saudara, yang dilakukan oleh para pemimpin agama ini bukankah seringkali sama dengan kita itu sibuk, sukses, nyaman, religius kelihatannya, saudara, di permukaan. Tetapi semua itu hanyalah hal-hal yang eksternal, aktivitas tanpa kedekatan sama Tuhan. Religion tanpa relationship. 3 hal yang saya ingin share kepada Anda, pelajaran dari bagian ini. Yang pertama, memang doing
for God, for Jesus, itu bisa menjadi hal yang sangat aman yang kita lakukan untuk menghindarkan diri hadir di hadapan Yesus. Anda ingat cerita Marta dan Maria? Yesus datang ke rumah mereka di Betania. Lalu Marta lihat Yesus mau datang, aku mau masak 7 macam. Wah, dia masak saudara, dari pagi sampai siang. Lalu Yesus datang, dia lihat Maria, saudaranya itu ngobrol sama Yesus. Di bawah kaki Yesus, dengarin cerita Yesus, tanya, lalu ketawa, lalu kemudian bilang aduh dan menangis dan seterusnya. Ngobrol. Lalu Marta itu marah. Dia bilang kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau tidak peduli saudaraku ini, si Maria ini, biarin aku sendirian di dapur. Aku mesti potong ayam, potong sayur, dan seterusnya. Yesus bilang apa kepada Marta? Dia bilang, Marta, Marta. Saudara, kalau nama orang diulang 2 kali di Alkitab, itu artinya perasaan iba dan compassion. Dan itu yang Yesus katakan kepada Marta. Marta, Marta, you are anxious and troubled about many things. Kamu ini khawatir akan banyak hal, tapi hanya satu yang penting. Coba Anda bayangkan gini ya, Anda itu ngundang orang ke rumah Anda. Ya, kita kan selalu encourage Anda untuk buka rumah, undang orang datang. Tapi bayangkan gini, teman Anda sudah datang. Saya bilang, duduk dulu ya, saya mau menyelesaikan ini. Lalu Anda masak. Terus dia sampai makan, Anda masih masak lagi, siapin dessert dan seterusnya. Sampai malam orangnya sudah pulang, lalu Anda baru sadar. Saya ini terlalu sibuk di dapur dari tadi, sampai gak sempat ngobrol sama dia. Aneh gak saudara? Tapi itu yang seringkali kita lakukan. Kita sibuk bagi Yesus tapi tidak hidup bersama dengan dia. Jadi cerita Maria dan Marta itu mendemonstrasikan satu kebenaran bahwa ya kita sibuk bagi Tuhan, tapi itu seharusnya mengalir secara natural dari hidup rohani bersama dengan Yesus. Yang menjadi bahaya saudara, kalau Anda cuma sibuk bagi Yesus, tapi Anda tidak punya hubungan pribadi dengan dia. Dan kelihatannya Anda sudah rohani karena sibuk bagi dia. Pelajaran yang kedua saudara, pada waktu Anda memprioritaskan being, di sanalah doing Anda, aktivitas Anda menjadi berbuah. Tanpa itu, aktivitas tanpa identitas siapa Anda di dalam Yesus akan membuat Anda itu mengalami kekhawatiran seperti Marta. Saudara perhatikan, waktu Yesus itu menegur Marta, yang ditegur bukan kesibukannya loh. Dia tidak bilang gini, Marta ngapain sih masak? Saya kan bisa membuat mujizat, capcay gitu ya. Terus apa lagi gitu ya, pokoknya semua makanan. Gampang Marta, gak usah kamu potong-potong sayur. Aku langsung klik my finger, sayurnya terpotong berbentuk berbagai macam gambar binatang misalnya. Selada bentuknya gajah misalnya. Gampang sekali buat Yesus. Saudara tidak, Yesus tidak menegur apa yang Marta lakukan. Yesus menegur kekhawatiran Marta. It's not her work but her worry. Maria memilih yang terbaik itu bersama dengan Yesus. Karena Yesus tahu tanpa bersama dengan dia, semua aktivitas itu menjadi kosong, menjadi sia-sia, menjadi palsu. Itu sebabnya banyak orang Kristen itu capek pelayanan, jenuh pelayanan, burn out dalam pelayanan. Saudara, bukan karena jumlah pelayanan seringkali, tapi karena Anda tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Seringkali itu yang menyebabkan kita itu burn out dalam pelayanan. Anda tidak berdoa. Anda tidak baca firman. That's the reason. Itu sebabnya si Paul Miller, saudara, dia menulis buku yang sangat baik, yang sangat highly recommend, A Praying Life. Dia menulis begini. Kalau kita mencintai orang lain dan kita punya kapasitas untuk menolong mereka, pasti kita sibuk. Dengan kata lain, saudara, tidak ada orang Kristen yang benar itu nggak sibuk, nggak ada, saudara.
Orang Kristen yang cinta Tuhan dan cinta umat Tuhan pasti sibuk melayani dalam berbagai macam bentuk. Tapi dia bilang, belajar berdoa itu tidak kemudian menjadi kita itu tidak semakin sibuk. No, not offer us a less busy life, it offers us a less busy heart. Hati kita yang gak sibuk. Karena di tengah-tengah semua kesibukan eksternal itu, kita punya inner quiet. Kita punya portable sanctuary yang kita bawa dalam hati kita itu. Karena kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Sudah ada orang yang bilang saya tuh ya seringkali dari melek mata sampai tutup mata malam hari mau tidur. Tuhan itu nggak ngelewat dalam pikiran saya blas. Satu kali pun enggak. Bahkan itu bisa terjadi selama berhari-hari. Enggak ada Tuhan sama sekali. Padahal sibuk bekerja bagi Tuhan. Oh, di kantor itu pelayanan juga katanya. Jadi saudara, kita ini seringkali bekerja bagi kerajaan Tuhan. Kita lupakan rajanya itu sendiri. Yang ketiga saudara. Kalau your doing defines your being. Pada waktu Anda gagal, pada waktu Anda berdosa, itu akan menghancurkan Anda. Tapi kalau dibalik, kalau relasi dengan Tuhan, Anda dengan Tuhan itu solid saudara, Anda gagal pun it's okay. Karena Anda akan mengalami pertobatan dan manisnya lagi pengampunan yang Yesus berikan. Jadi kalau gagal gak apa-apa. Kalau being itu lebih penting daripada doing. Tapi kalau enggak, saudara, yang terjadi adalah Anda semakin membenci diri Anda sendiri atau Anda membenci Tuhan. Jadi bagaimana kalau gitu kita kembali kepada Dia? Ini yang ketiga, bagaimana kita ditur, putar balik, putar arah saudara. Ayat 4 bilang begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Anda lihat, Allah tidak bilang begini, lakukan lebih banyak hal lagi bagiku. Enggak. Dia bilang, carilah aku. Jadi saudara, being with Jesus always precedes doing for Jesus. Pola ini selalu muncul. Di perjanjian baru waktu Yesus itu memilih murid-muridnya 12 orang itu. Markus pasal yang ketiga ayat 14-15 itu mencatat begini. Tidak ada di slide, Anda dengarin. Lalu ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Perhatikan sekuensnya. Ia memilih 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Mana yang terjadi duluan? Hidup bersama dengan Yesus dulu. Setiap hari ngelihat Yesus, bercakap-cakap, bertanya dan seterusnya. Baru setelah itu diutus memberitakan Injil. Saudara, ini pola yang penting. Hidup bersama dengan Yesus baru bekerja bagi Dia. Kalau enggak, semua adalah kepalsuan. Yesus sendiri punya pola yang sama saudara. Waktu banyak orang itu datang berbondong-bondong untuk disembuhkan penyakitnya, untuk dilayani Yesus, untuk diajar oleh Yesus. Dikatakan saudara, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapanya di surga. Yesus tidak mengizinkan kesibukannya, kesibukan pelayanan bahkan, untuk menghambat hubungan pribadinya dengan Tuhan. Anda mungkin tanya, loh saya tuh gak tahu ya, apakah saya tuh lebih ke being with God atau doing for God. Gimana taunya? Nah ini saudara cara Anda tahu. Ada 7 tanda yang ditulis oleh Pete Scazzero dalam bukunya Emotionally Healthy Discipleship yang minggu lalu menjadi hadiah bagi mereka yang dibaptis. Silakan baca karena kita akan meneruskan seri ini yang diilhami dari buku ini saudara. Ada 7 tanda. Yang pertama, your doing exceeds your being kalau Anda itu concern kepada apa yang orang pikirin. Saya ngomong ini nanti orangnya mikir apa. Kalau saya melakukan itu nanti saya dianggap kayak begini. Yang kedua,
Anda khawatir akan masa depan. Selalu khawatir. Kalau ini terjadi gimana? Kalau itu nggak cukup gimana? Dan selalu rushing. Sorry ya, saya nggak punya waktu. Sorry ya, saya ini. Sorry. Jadi selalu hidup dari kesibukan ke kesibukan berikutnya. Sangat defensif dan sangat mudah tersinggung, itu yang berikutnya. Jadi mudah marah. Hot buttons-nya banyak, saudara. Ngomong harus hati-hati, kalau enggak langsung marah. Yang berikutnya, sangat preoccupied dan distracted. Tidak mindful. Yang berikutnya, fire of quick opinions and judgment. Ya langsung ngomong hal-hal, kata-kata, pendapat yang pedas, yang menyakitkan. Dan yang berikutnya, sangat tidak antusiastik, bahkan merasa terancam kalau ada orang lain yang berhasil, yang sukses. Dan yang terakhir, lebih banyak ngomong daripada dengar. Tentunya kecuali waktu lagi khotbah kayak begini, saya harus banyak ngomong ya. Kalau saya cuma dengar gitu kan nggak lucu, saudara. Tapi maksudnya gini, Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut, supaya kita itu at least double dengerin daripada ngomong, saudara. Yang mana yang sering kali Anda alami? Itu mungkin karena Anda fokus pada doing but not being. Jadi saudara, waktu Allah bilang, carilah aku dan kau akan hidup. Dia tidak berkata, carilah agama dan kau akan hidup. Berusaha lebih keras dan kau akan hidup. Enggak, dia bilang, carilah aku. Dan ini saudara yang kita seringkali perlukan. Karena kita cuma mencari berkat Tuhan, bukan mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, untuk memberkati rencana kita, untuk menjawab doa kita. Tapi kita seringkali nggak mau Tuhan itu sendiri. Jadi saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda semakin lama jadi orang Kristen, semakin kesini, Anda itu semakin fokus pada doing for Jesus dan bukan being with Him. Ada seorang yang bernama, saya lagi lupa namanya sekarang karena saya nggak catat gitu. Seorang yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia melayani di mana-mana, berkhotbah di mana-mana, mengajar sebagai profesor di bidang religious teologi dan seterusnya. Lalu satu kali saudara, dia itu diundang untuk melayani di sebuah institusi untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Dia bergumul. Dia bilang, saya terkenal, saya ditunggu-tunggu orang, schedule saya itu banyak sekali sampai beberapa tahun ke depan. Sekarang saya diundang untuk melayani di tempat orang yang berkebutuhan khusus, yang gak ngerti, gak tahu siapa dia. Namanya Henry Nouwen. Tapi kemudian dia mengatakan, ya saya mau. Jadi dia pindah, saudara. Dari the biggest institutions, the most well-known institutions of the world, ke organisasi yang sangat sederhana ini. Lalu waktu dia ditanya, kenapa Bapak mau pindah? Dia bilang, karena saya sadar satu hal. Semakin saya banyak melayani, ngajar di mana-mana, ditunggu dan dicari orang di mana-mana, semakin jiwa saya itu kering. Saya seperti seorang anak yang meringkuk di ujung ruangan dalam ruangan yang gelap. Saya semakin tidak menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya yang sebenarnya membutuhkan saya bukan orang-orang berkebutuhan khusus itu. Tapi saya lebih membutuhkan mereka daripada mereka membutuhkan saya. Karena melalui mereka saya melihat Yesus. Itu yang dia katakan. Dalam buku-buku yang dia tulis, saudara, Henry Nouwen, Adams, The Beloved, dan banyak yang dia tulis. Dia mengatakan bahwa seringkali semakin kita sibuk, kita lupa kita tidak menjadi seperti Yesus, bahkan kita lebih jauh dari Yesus. Saudara, Yesus yang tidak pernah terlepas dalam communication dengan Bapaknya. Satu kali dan hanya satu kali dalam hidupnya dia mengalami keterpisahan sementara dari Bapaknya.
yaitu di atas kayu salib. Ini adalah connectionnya dengan Injil. Ketika dia berkata dan berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, kenapa dia merasa ditinggalkan seperti itu? Karena dia sedang menanggung hukuman dosa Anda dan saya. Supaya Anda dan saya tidak pernah terpisah lagi dari Allah. Kapanpun. Jadi, pada waktu Anda tidak memiliki being with God, being with Jesus, itu bukan karena Allah jauh. Tapi karena Anda yang menjauh. Karena Allah tidak pernah terpisah dari kita lagi karena Yesus. Anda yang harusnya mendekat kepada Dia. Jadi pada waktu Allah berkata, "Carilah aku dan kau akan hidup." Dia menunjuk kita untuk datang kepada Yesus. Saya ingin tutup dengan ilustrasi, saudara. Cerita yang real. Anda tahu hymn Rock of Ages. Rock of Ages, cleft for me. Tahu ya lagu itu ya? Ditulis oleh seorang yang bernama Top Lady. Satu kali dia jalan, seorang laki-laki namanya Augustus Top Lady. Dia berjalan, saudara, di sebuah bukit gitu ya. Lalu tiba-tiba ada badai. Badainya itu begitu besar, ada lightning, lalu ada hail dan seterusnya. Lalu cepat-cepat dia lari untuk tidak kehujanan dan kena petir, saudara. Lalu dia ketemu sebuah batu yang besar sekali dan ternyata di tengah-tengah batu itu ada split karena earthquake yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu cepat-cepat dia masuk di antara celah batu besar itu untuk nunggu stormnya itu lewat dan kemudian dia mulai berefleksi. Dan dia sadar, aku orang berdosa. Hukuman Tuhan itu akan datang kepadaku, tetapi Yesus adalah batu zaman, the rock of ages, yang dipecahkan oleh Tuhan, split into two, di atas kayu salib, supaya aku bisa masuk ke celah itu. Supaya aku orang berdosa itu mendapatkan keamanan dan keselamatan di dalam Dia. Waktu dia mikir gitu, saudara, dia keluarin secari kertas dari celananya, lalu dia mulai menulis bait pertama dari lagu itu. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Batu zaman, dekatlah kepadaku, biarlah aku bersembunyi di dalam engkau. Maukah Anda mengalami itu? Datang kepada batu zaman itu, saudara. Memiliki relasi yang intim, yang dinamis, yang hidup bersama dengan Dia. Sebentar lagi kita akan menyanyi lagu Build My Life. Tadi Anda mendengar bahwa Allah benci kebaktian kita. Allah benci nyanyian-nyanyian kita. Tapi sebentar lagi kita mau nyanyi. Sudah tahu Allah akan menerima nyanyian-nyanyian kita karena Yesus. Dan kalau Anda sungguh-sungguh nyanyi bukan hanya dari mulut bibir tetapi dari hati yang terdalam, hati yang berserah kepada Rock of Ages itu. Kepada Yesus yang berkata, "Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Jangan hanya kerja buat aku, pelayanan buat aku, tetapi hiduplah bersama dengan aku." Mau saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.